Mas Adi, kalau Anda melihat yang dilakukan Mas Anies ini gimana? Nggak, tadi kan disebutkan ya ternyata ada loh pertemuan di belakang layar dengan partai politik. Dan kenapa sih tidak seperti RK yang sangat gesit langsung masuk ke Golkar ketika rame-rame kemarin itu? Menurut Anda kenapa? Ya, pertama tentu Mas Anies yang hanya bisa menjawab Betul. itu. Cuman kalau kita bisa meraba dari jauh, sepertinya Anies ini merasa dirinya center of the world selalu. Yang ini akan selalu dikerubungi oleh partai politik datang dan menyediakan perahu untuk setiap event pertandingan politik. Contohnya di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Jadi Anies duduk saja, banyak partai datang. Cuman problemnya ketika Pilpres kalah, bandul politiknya berubah. Penguasanya saat ini adalah Prabowo Subianto. Partai yang menang Pilpres itu adalah Gerindra, yang menang Pileg itu adalah PDIP, dan Anies secara perlahan pamornya sudah mulai kelihatan tidak terlampau signifikan. Nah, yang kedua, PKS kemudian PKB dan Nasdem pasti berhitung apa faedah elektoralnya ngusung Anies di Jakarta. Sekarang udah nggak ada Pileg kok. Yang kemudian bisa didapatkan sebagai efek ekor jas yang kemudian akan menambah suara tiga partai ini. Dan pada saat yang bersamaan, partai ini kan kalkulasinya untung dan rugi. Satu sisi ada tawaran dari Kim, bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran 5 tahun, dapat jabatan menteri, kekuasaan politik, akses terhadap ekonomi dan seterusnya. Dan dijamin salah satu non-Kim ini ada wakilnya. Bisa dari PKS, bisa dari PKB, dan bisa dari Nasdem. Ini barang sudah jadi, Gi. Tapi fakta ada aspirasi masyarakat tetap ingin Anies kan? Betul itu juga. Satu. Sementara pada saat yang bersamaan, Anies diusung di Jakarta, nggak ada jaminan menang. Kan ini yang kemudian membuat nggak ada jaminan menang. Bahwa di survei paling tinggi, ya nggak ada yang bisa bantah. Tapi di Jakarta ini kan ada kutukan petahana. Fauzi Bowo petahana, maju yang kedua kalinya, kalah sama Jokowi sama Ahok. Ahok petahana, maju yang kedua kalinya, kalah sama Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin, kalau memang Anies bisa berlayar, mudah juga untuk dikalahkan dalam konteks ini jika lawannya Ridwan Kamil diusung oleh Kim, mesin politiknya masih mendidih, dan saya kira resource itulah yang kemudian bisa dikapitalisasi untuk mengalahkan Anies. Tapi pembicaraan hari ini bukan lagi pembicaraan rakyat, bukan elektabilitas yang sampai sidratul muntaha, bukan itu. Bukan lagi soal aspirasi rakyat, bukan. Ini soal bagaimana elit saling buka hati soal pikiran, ayo di Jakarta kita undi aja. Siapa yang harus dapat siapa dan di tempat lain untuk mendapatkan apa. Oleh karena itu per hari ini dalam konteks kandidasi di Jakarta dan di tempat yang lain tidak melibatkan rakyat. Yang dilibatkan dan menjadi faktor determinan adalah elit partai. Nah ini menarik nih. Lalu elit-elit partai dari PDIP ini gimana suaranya nanti akhirnya? Tapi nanti Mas Ciko, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Mas Ciko, tadi menarik nih Mas Adi bilang ini peta politik Jakarta ini udah nggak bisa lagi berpatokan terhadap elektabilitas doang. Anies yang tinggi, Ahok yang tinggi. Tapi udah masalah elit nih, udah jelas-jelas nih. Tapi jadi, kan doang, tadi ada kata doang. Artinya tetap harus berpatok pada itu. Ya salah satu variabelnya tetap harus dari survei loh. Kita bukan kutukan terkait dengan tadi kutukan petahana itu tadi ya. Itu memang terjadi. Tapi kan kalau kita bicara soal apa yang terjadi dari Pilkada 2017 misalnya, ada unsur-unsur lain lah di sana ya. Ada kasus hukum yang menjerat Basuki Cahayapurnama dan lain-lain. Tidak serta-merta sebuah pilkada yang berjalan dengan normal 100% ya. Tapi pada prinsipnya gini, kembali lagi saya katakan bahwa di PDI Perjuangan terkait dengan pilkada Jakarta ini kita terus membuka komunikasi dengan semua pihak. Tadi disampaikan oleh Bang Doli juga, tentunya senior-senior saya di parlemen setiap harinya juga bertemu dengan teman-teman dari Kim gitu. Tapi pada prinsipnya tetap sikap kita adalah ingin membuat demokrasi ini tetap berjalan dengan sehat dan di rel yang kita inginkan. Ini berkaitan dengan demokrasi yang sehat. Ini Sekjen Anda, ini saya baru baca nih, Mas Hasto sebut ada laporan upaya ganjal pencalonan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Ada isu PKS meninggalkan Anies dan merapat ke Kim. Itu gimana tuh? Nah itu kan sebenarnya, itu kan enggak ya betul. Tapi kan sebenarnya tadi kalau di segmen pertama atau kedua tadi yang saya sampaikan kan sebenarnya senada dengan itu ya, bahwa memang ada upaya-upaya dan upaya-upaya itu juga tidak ditampik oleh Bang Doli, ya kan, bahwa upaya-upaya untuk mengumpulkan partai sebanyak-banyaknya. Kalau konsekuensinya dari upaya itu adalah terjadi kota kosong, melawan kota kosong, ya dia bilang ya. Nah, upaya untuk menghindari gitu kan. kota kosong artinya PDIP harus majuin dong. Betul, kita harus memasukkan. Sampai hari ini itu tadi
bahwa kita masih menganggap 28 Agustus masih ada waktu. Dan Panjang. kita masih panjang dan kita masih ingin mencermati apakah PKS ya sebagai pengusung utama Anies Baswedan misalnya tetap bertahan mengusung Anies Baswedan walaupun sudah melewati masa arba'in itu tadi 40 hari ya kan 40 harinya sudah lewat ya kan apakah masih bertahan di situ? Nah, karena kan mereka pengusung utama. Oke, Nah, atau kalaupun gini. kita mau bergabung misalnya, kan kita harus lihat dulu pengusung utamanya masih ada di sana nggak, ya kan? Jangan terus kita udah ke sana pengusung utamanya pindah. Kan? PKS-nya Gitu kan, nggak pindah lucu gitu. juga. Oh, ini tuduhannya serius loh ini. Ini bukan isu kayaknya nih Mas Khalid. Ini dibilang PKS meninggalkan merapat ke Kim. Jadi begini, kita harus melihat dari historisnya ya. Jadi Jawabannya kalau politis banget enggak, ini, Pak. PKS, enggak, bentar dulu saya jelasin biar daduk masalahnya biar jelas. Ketika kita mendeklarasikan, maka ada term and condition. Oke. Kenapa ada term and condition? Kita memberikan jangka waktu 40 hari agar ini terbentuk. Karena ini memberikan kepastian terkait langkah-langkah. Oke. Kalau kita tidak ada term and condition, tidak ada kerangka kerja, maka yang terjadi adalah ketidakpastian. Oke. Karena dalam politik itu kalau kita hanya lisan, ya kita shake hand pun secara lisan, tapi bisa berubah sewaktu-waktu. Maka kita perlu kerangka kerja. Nah, apa yang dilakukan oleh PKS adalah dengan memberikan tenggat waktu 4 Agustus. Jadi pada waktu 25 Juni sampai 4 Agustus, maka kita hanya punya satu rencana, yaitu adalah pasangan aman berlayar. Anies Sohibul Iman. Oke, sebentar. Ketika tunggu dulu. sudah selesai 4 Agustus, maka rencananya ada 2 tadi itu. Pertama adalah bagaimana aman ini berlayar dengan meminta Mas Anies segera melengkapi. Tapi ada plan yang kedua, jika pasangan aman ini tidak berlayar, maka kita harus punya exit plan. Exit plan-nya itulah Nah, Kim. inilah yang kemudian kita akan gali. Opsi apapun akan kita jajaki. Ini tadi yang di pembicaraan kita over menarik sebenarnya. Kenapa sih PDIP nggak usah yang lain sama PKS aja di Jakarta? Tuh kalau guling tuh ntar Jawa Tengah ya udah PDIP maju sendirian. Kan selesai tuh istilahnya tuh bagi-baginya. PDI Perjuangan itu kembali lagi, ini yang menjadi tricky adalah rumus matinya bagi PDI Perjuangan adalah harus ada kader kami yang maju sebagai calon gubernur ataupun nama sebagai calon wakil gubernur. Nggak akan ketemu kalau gitu Nah, PKS ya. iya kan Berarti, antara Ciko nggak akan Hakim ketemu. atau Khalid yang gitu jadi gubernur ya kan atau yang jadi wakil kan gitu. PDIP PKS nggak akan ketemu ya. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah kebingungan sebenarnya. Gitu. Partai pemenang pileg Tapi nggak bisa pertama dan maju. kedua di Jakarta kebingungan. Punya calon elektabilitasnya sampai nyentuh ke langit ke-7 juga kebingungan. Bisa Oke. berlayar atau tidak. Terakhir nih saya pertanyaan terakhir. Kira-kira nanti orangnya nggak ada sih ya. Kim akan menggandeng siapa wakilnya untuk Ridwan Kamil kalau menurut Anda? Dari Bang Khalid wakilnya. Dari PKS wakilnya ya Dan ampun. namanya itu belakangnya nama Jawa. Waduh, Bang Sahrin hati-hati berarti ya. Bisa ditinggal di jalan lah gitu. Baik. Bisa taruhan dengan saya. Bisa Wah, malam ini kita jadi saksi semua nih teman-teman ya. Bener nggak PKS akan mengusung Anies atau meninggalkan Anies di tengah jalan? Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya malam hari ini. Yang pasti dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Kita lihat di Pilkada DKI kepentingan siapa kira-kira yang akan dijadikan prioritas. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa.